Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi update hari ini berkaitan dengan P3K Guru. Nah, informasi yang akan kami sampaikan ini adalah berkaitan dengan timeline penyerahan SK P3K Guru tahun 2022. Jadi informasi ini adalah berkaitan dengan Bapak Ibu guru yang di tahap 1 dan tahap 2 itu telah melaksanakan usul berkas NI P3K, seperti itu Bapak Ibu. Dan berikut ini akan kami sampaikan agenda kegiatan Subdit Penetapan dan Pengadaan Pegawai Bapak Ibu. Nah, berikut ini adalah agenda kegiatan Subdit Penetapan dan Pengadaan Pegawai. Ada beberapa agenda kegiatan dan rencana pelaksanaan Bapak Ibu, dimulai dari nomor 1, ini adalah penyusunan formasi IPDN. Ini dilaksanakan pada Januari 2022. Kemudian agenda kedua adalah penyusunan peta jabatan untuk formasi IPDN ini dilaksanakan di bulan Februari 2022. Input informasinya nanti di bulan Mei. Kemudian rekonsiliasi data informasi itu dari penyusunan ini juga dilaksanakan di bulan Februari 2022. Selanjutnya agenda nomor 5 adalah penyerahan SK PNS dan sumpah janji PNS formasi tahun 2019 Bapak Ibu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Ibu yang CPNS tahun 2019 itu sampai saat ini belum menerima SK PNS-nya, masih memegang CPNS seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah poin pentingnya yang akan kami sampaikan, yaitu di poin ke-6 tentang pemberkasan usul NIP 3K. Dan sudah sesuai timeline Bapak Ibu. Ini untuk Bapak Ibu tahap 1 itu di awal Januari, dan juga untuk pemberkasan usul NIP 3K tahap 2 itu saat ini masih sedang berjalan hingga nanti tanggal 4 Februari. Jadi ini agenda usul NIP 3K pemberkasannya sudah sesuai lini masa. Kemudian pemberkasan usul NI CPNS ini juga nanti dilaksanakan di bulan Februari. Kemudian ini Bapak Ibu poin ke-8, yaitu penyerahan SK P3K dan tanda tangan kontrak. Ini dilaksanakan bulan Maret tahun 2022 Bapak Ibu. Agenda berikutnya nomor 9 adalah penyerahan SK CPNS untuk formasi tahun 2021 yang lalu. Agenda ke-10 penyerahan SK CPNS stand bulan Februari nanti, di bulan Februari ini juga. Kemudian penyampaian formasi tahun 2022 itu ada di bulan Mei Bapak Ibu. Dan pengadaan seleksi P3K Guru dan Non-Guru tahun 2022 ini nanti akan dilaksanakan bulan Juni tahun 2022. Nah, jadi selain agenda kegiatan Subdit ini, selain pemberkasan dan juga penyerahan SK P3K dan tanda tangan kontraknya untuk P3K tahun 2021, ini juga sudah dibahas, juga direncanakan tentang pengadaan seleksi P3K Guru dan Non-Guru di tahun 2022 Bapak Ibu. Nanti pengadaan seleksinya itu direncanakan adalah bulan Juni 2022. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu ada Bapak Ibu P3K Guru ada di agenda nomor 6 ini Bapak Ibu, di pemberkasan usul NI P3K yang di tahap 1 Bapak Ibu telah menyelesaikannya di awal Januari. Kemudian Bapak Ibu yang lulus tahap 2 itu saat ini sedang berlangsung dan hampir selesai. Nah, nanti Bapak Ibu yang akan ditunggu itu kan poin ke-8 ini ya, tentang penyerahan SK P3K dan tanda tangan kontrak bagi P3K, terutama ini adalah P3K Guru. Nah, maka ini akan kami bahas tentang draft penyerahan SK P3K Gurunya Bapak Ibu. Akan kita bahas untuk lebih ke poin ke-8 ini ya, tentang penyerahan SK-nya, karena ini memang yang Bapak Ibu nantikan. Nah, berikut ini adalah draft penyerahan SK P3K Guru tahun 2022 Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu telah melaksanakan pengisian DRH di tahap 1 itu tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 10 Januari 2022. Kemudian tahap 2 itu dilaksanakan 19 Januari sampai dengan 4 Februari 2022, dan saat ini masih berlangsung karena memang banyak sekali Bapak Ibu yang belum menyelesaikan pengisian DRH, terutama untuk Bapak Ibu tahap 2. Kemudian penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan NI P3K Guru oleh instansi disampaikan melalui SAPK dan aplikasi Doku Digital mulai 2 Januari sampai dengan 31 Januari 2022. Ini untuk tahap 1, dan 20 Januari sampai dengan 23 Februari ini untuk tahap 2 Bapak Ibu.
Kemudian penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K guru tahun 2021 itu ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NI P3K guru kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Nah, jadi berlakunya pengangkatan Bapak Ibu sebagai P3K guru itu ditetapkan mulai 1 bulan berikutnya ya, karena Bapak Ibu P3K guru itu adalah instansi daerah, maka nanti akan ditetapkan kepada Kepala Kantor Regional BKN. Kemudian akan kita lihat selanjutnya Bapak Ibu, mengacu pada Permen-Pan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021, bisa kita lihat pada bab 4 tentang pengangkatan menjadi P3K. Dalam pasal 41, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap seleksi kompetensi dan wawancara diangkat sebagai calon P3K. Kemudian pengangkatan calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan PPK instansi daerah. Keputusan PPK instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K atau NI P3K. Penerbitan NI P3K sebagaimana dimaksud ayat 3 diterima oleh PPK instansi daerah paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Jadi ini bisa lebih cepat Bapak Ibu, ini adalah maksimal 25 hari untuk diterima oleh PPK instansi daerah. Kemudian dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NI P3K, kemudian mengundurkan diri kepada yang bersangkutan diberi sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K untuk 1 periode berikutnya. Kemudian ini bagian yang penting lanjutannya Bapak Ibu di pasal 42, P3K yang telah mendapatkan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat 3 melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK instansi daerah. Jadi di sini nanti Bapak Ibu adalah penetapan pengangkatan Bapak Ibu guru itu Bapak Ibu guru P3K itu oleh PPK instansi daerah ya. Jadi penetapan pengangkatan oleh PPK instansi daerah itu adalah sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian P3K dengan instansi daerah. Jadi di sini yang perlu kami tekankan adalah bahwa penetapan pengangkatan Bapak Ibu P3K itu adalah oleh instansi daerah, sehingga setiap daerah memiliki hak prerogatif yang berbeda-beda dalam menetapkan SK pengangkatan dan perjanjian kerjanya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi secara lini masa penyerahan SK P3K dan tanda tangan kontrak itu rencana dilaksanakan di bulan Maret tahun 2022. Namun kembali dalam pasal sebelumnya bahwa untuk penetapan pengangkatan itu kembali ke instansi daerahnya masing-masing Bapak Ibu. Sebagai contoh adalah di sini yang sudah kami dapatkan dari BKD Provinsi NTB Bapak Ibu. Dari BKD Provinsi NTB dalam rapat koordinasi tersebut membahas penetapan TMT SK bagi P3K provinsi dan kabupaten se-NTB yang dinyatakan lulus seleksi tahap 1, tahap 2 juga tahap 3. TMT SK disepakati tanggal 1 Mei 2022 Bapak Ibu. Hal tersebut dilakukan karena seleksi tahap 3 belum dilaksanakan. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti oleh Pemprov NTB untuk bersurat ke BKN RI untuk keseragaman bagi Pemprov dan Pemkap atau kota se-NTB. Jadi di sini dari BKD Provinsi NTB sudah menyepakati untuk seluruh provinsi NTB itu disepakati penyerahan SK dan TMT, penetapan TMT SK P3K provinsi dan kabupaten di NTB itu tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3 disepakati tanggal 1 Mei 2022. Sekali lagi untuk penyerahan SK P3K itu meskipun sudah direncanakan pada bulan Maret 2022. Nah, untuk pelaksanaan itu
sekali lagi adalah tergantung dari instansi daerahnya masing-masing. Demikian Bapak Ibu. Satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa ketika Bapak Ibu sudah sampai pada pemberkasan usul NIP 3K, Bapak Ibu yang hanya tinggal menunggu penyerahan SK, Bapak Ibu tetap harus bersukaria untuk menyambutnya. Kapan itu yang jelas sudah ada di depan mata. Seperti ya Bapak Ibu. Demikian informasi singkat yang kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan mencerahkan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.